Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakiatul Atiko, akrab disapa Kia. Saat ini saya berkuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahukah kamu, vaksinasi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan atau meningkatkan sistem imunitas yang ada dalam tubuh manusia terhadap penyakit tertentu. Salah satunya adalah COVID-19. Ada penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksinasi loh, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir, maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Nah, bagaimana sih Islam memandang hal tersebut? Yuk kita simak penjelasan mengenai vaksinasi COVID-19 dalam pandangan Islam. Upaya preventif dalam menghadapi wabah penyakit virus COVID-19, pemerintah telah berupaya dengan cara melakukan program, yakni vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program vaksinasi ini diharapkan mengurangi penularan virus COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau biasa disebut dengan herd immunity. Dari sudut pandang Islam, bahwa vaksin ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dalam rangka melindungi diri dari terserangnya virus COVID-19 ini loh. Mengingat COVID-19 hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam keselamatan jiwa dan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan lainnya. Dalam Islam itu sendiri, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain Islam mewajibkan seseorang untuk melindungi diri sendiri, maka Islam juga mewajibkan untuk menjaga kemaslahatan atau kepentingan umum agar suatu penyakit yang diderita oleh seseorang tidak menyebar luas kepada yang lainnya. Oleh karena itu, vaksinasi merupakan sesuatu yang diharuskan dalam Islam. Mengapa demikian? Untuk mencegah diri dari penularan COVID-19 dan untuk menghambat tersebarnya kepada masyarakat luas. Bila ditanyakan, adakah dalil Al-Quran atau hadis yang spesifik menyebutkan perlunya vaksinasi? Jawabannya tidak ada. Namun, tidak adanya dalil qauliyah bukan berarti vaksinasi bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Hal ini karena vaksinasi masuknya ranah kauniyah, ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia, berdasarkan penelitian yang tekun dan seksama. Oleh karena itu, pakar mengenai vaksinasi tentu saja adalah para dokter dan peneliti di bidang vaksinologi, bukan wartawan, sarjana hukum, ahli statistik, atau yang lainnya. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu menyebutkan agar kita sebagai umat Islam terus berupaya dan berikhtiar untuk mencari obat dari penyakit tersebut. Vaksin yang beredar di dunia dengan berbagai macam jenisnya seperti Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Di antara jenis vaksin tersebut yang dinyatakan halal penggunaannya oleh Majelis Ulama Indonesia adalah Sinovac. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI RI nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science SC Ltd dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Melalui fatwa MUI ini tidak perlu diragukan lagi bahwa vaksin jenis Sinovac suci dan halal. Untuk jenis vaksin AstraZeneca, MUI RI telah mengeluarkan fatwa keharaman dari vaksin tersebut. Berdasarkan fatwa MUI nomor 14 tahun 2021, haramnya jenis vaksin ini berdasarkan kajian Komisi Fatwa MUI yang menyatakan
bahwa jenis vaksin ini dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Meskipun jenis vaksin ini dinyatakan haram, namun MUI menyatakan hukum penggunaan saat ini dibolehkan atau mubah. Karena yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak, hajat syariah yang menduduki darurat syariah. Yang kedua, ada keterangan dari ahli yang berkompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Selanjutnya, ada jaminan keamanan penggunaan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memiliki jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Dalam hadis juga disebutkan, dari Abu Darda diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan bagi setiap penyakit akan obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun, pendapat Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya, berobat dengan benda najis adalah boleh. Meskipun demikian, kita selaku umat Islam wajib untuk mencari jenis vaksin yang suci dan halal. Jika dihadapkan dengan jenis vaksin yang halal dan yang tidak halal, maka kita mendahulukan yang jenis vaksin halal dong pastinya. MUI juga dalam fatwa di atas memberikan rekomendasi khususnya kepada pemerintah, diantaranya pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksinasi COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikat halal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa vaksin ya teman-teman. Dadah.